Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Hidayat, NIM 23W9644 dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Sini saya akan mempresentasikan sedikit teori dari mesin listrik. Dosen pengampunya ini Pak Taufik Mustar, STMT. Di sini ada beberapa materi presentasi yang ingin saya presentasikan. Yang pertama itu pembagian garis besar mesin listrik, definisi generator DC, prinsip kerja generator DC, pengertian elektromagnetik dan eksitasi, penentuan kutub utara, kutub selatan pada magnet. Yang keenam, perbedaan kutub luar dan kutub dalam, dan yang ketujuh, hubungan besar pada magnet. Sini ada pembagian garis besar mesin listrik. Yang pertama itu mesin listrik terbagi menjadi dua, statis dan dinamis. Yang statis ya ini adalah transformator. Transformator juga terbagi menjadi dua. Ini transformator satu fasa dan tiga fasa. Kita geser ke dinamis. Dinamis ini terbagi menjadi dua. Ini ada generator dan motor. Pertama generator. Generator terbagi menjadi dua lagi. Generator DC dan generator AC. Generator DC terbagi menjadi dua. Ini penguat terpisah dan penguat sendiri. Sementara penguat sendiri ini terbagi menjadi tiga lagi, yakni penguat sendiri seri, penguat sendiri shunt, dan penguat sendiri kompon. Sementara generator AC terbagi menjadi dua, yaitu generator sinkron dan asinkron. Terus ke motor. Motor terbagi menjadi dua, motor DC dan motor AC. Motor DC terbagi menjadi dua lagi, sama halnya seperti di generator. Penguat terpisah, penguat sendiri seri, penguat sendiri shunt, dan penguat sendiri kompon. Motor AC terbagi menjadi dua, sinkron dan asinkron. Lanjut ke definisi generator listrik. Generator listrik adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Proses ini dilakukan melalui prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan medan magnet dalam kumparan kawat akan menghasilkan arus listrik. Lanjut ke prinsip kerja generator listrik DC. Generator listrik DC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan flux magnet dalam kumparan kawat menghasilkan gaya listrik atau GL. Dalam generator DC, medan magnet yang dihasilkan oleh stator, sementara rotor yang berisi kumparan kawat diputar oleh sumber energi mekanik. Ketika kumparan pada rotor memotong garis-garis medan magnet, terbentuklah arus listrik induksi. Namun, arus yang dihasilkan secara alami adalah arus bolak-balik atau AC. Untuk mengubahnya menjadi arus DC, generator DC menggunakan komutator, yaitu cincin yang dibagi menjadi beberapa segmen dan berputar bersama rotor. Komutator bekerja dengan mengalihkan polaritas arus sehingga arus yang keluar dari generator selalu menjadi arus yang searah atau DC. Lanjut ke pengertian elektromagnetik dan eksitasi. Elektromagnetik adalah cabang fisika yang mempelajari interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Konsep ini mencakup fenomena-fenomena yang terjadi akibat adanya muatan listrik dan gerakan muatan tersebut yang dapat menghasilkan medan magnet. Salah satu prinsip penting dalam elektromagnetik adalah induksi elektromagnetik, yaitu proses di mana arus listrik yang dihasilkan dalam suatu konduktor akibat perubahan medan magnet di sekitarnya. Eksitasi dalam bidang elektro merujuk pada proses penguatan medan magnet dalam generator listrik dengan memberikan arus searah atau DC kumparan medan yang terdapat di rotor. Sistem eksitasi ini sangat penting karena mempengaruhi kemampuan generator dalam menghasilkan energi listrik, termasuk daya dan tegangan keluarannya. Lanjut di penentuan kutub utara dan kutub selatan pada magnet. Di sini kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan kutub utara dan kutub selatan magnet buatan dengan cara elektromagnetik. Kaidah ini didasarkan pada gaya Lorentz yang timbul akibat arus listrik dalam medan magnet. Cara menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan medan magnet adalah: yang pertama, posisikan tangan kanan Anda seperti memegang pistol yang akan menembak. Kedua, ibu jari menunjuk arah arus listrik. Yang ketiga, telunjuk menunjukkan arah medan magnet, berarti arah medan magnetnya ke sana. Jari tengah dan telapak tangan selebihnya ini menunjukkan arah gaya magnet. Jadi arusnya ke sini, medan magnetnya ke atas, dan balitannya itu ke
Ini belitannya. Jadi besi ini besinya. Oke, kita lanjut. Lanjut ke perbedaan kutub luar dan kutub dalam. Kutub luar atau stator. Stator adalah bagian motor yang diam menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet rotor. Interaksi ini menghasilkan gaya putar. Komponen stator terdiri dari kumparan atau magnet permanen yang terpasang pada rangka motor. Sama seperti rotor, stator dapat menggunakan kumparan yang dialiri arus listrik atau magnet permanen untuk menghasilkan medan magnet. Kutub dalam atau rotor. Rotor adalah bagian motor yang bergerak atau berputar, menghasilkan gaya putar atau torsi yang diperlukan untuk menggerakkan beban. Komponennya terdiri dari kumparan atau magnet permanen yang terpasang pada poros kumparan ini dialiri arus listrik untuk menghasilkan medan magnet atau menggunakan magnet permanen untuk menghasilkan medan magnet. Besaran pada magnet. 1. Medan magnet. Semakin kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. 2. Flux magnet. Flux magnet adalah ukuran banyaknya garis gaya magnet yang melewati suatu area tertentu. Flux magnet ini menggambarkan seberapa kuat medan magnet yang melintasi sebuah permukaan. Ketiga, induksi magnet. Induksi magnet atau kerap disebut sebagai medan magnet adalah besaran yang menunjukkan seberapa kuat medan magnet di suatu titik. Induksi magnet menggambarkan gaya yang dialami oleh partikel bermuatan yang bergerak di dalam medan tersebut. Yang keempat, permeabilitas magnet. Permeabilitas magnet adalah ukuran kemampuan suatu material untuk menghantarkan atau memperkuat medan magnet di dalamnya. Semakin tinggi permeabilitas suatu bahan, semakin mudah medan magnet dapat terbentuk di dalam bahan tersebut. Yang kelima, intensitas magnet. Intensitas magnetisasi. Intensitas magnet adalah ukuran kekuatan sumber daya medan magnet tanpa mempertimbangkan sifat material di sekitarnya. Intensitas ini menggambarkan seberapa besar medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.